banyak kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarram para alim ulama wabil khusus al-mukarramah Ibu Hajah Yuliani yang kami harapkan mu'idatul hasanahnya yang terhormat Bupati Oku Timur Bapak Insinyur Haji Lanusil Hamzah MT MM, Wakil Bupati Oku Timur Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH, yang kami hormati DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Dr. Anda Hajah Nilawati, sekaligus pakar Muslimat NU Oku Timur, DPRD Oku Timur Bapak Nardianto SS, yang kami hormati Ibu Hajah Siti Mu'arrafah selaku Ketua Umum Muslimat NU Oku Timur, Ibu Hajah Rohmayati selaku Ketua PAC Muslimat Blitar, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Oku Timur Bapak Kiai Haji Imam Tauhid, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Fatah Dekan 8 Bapak Kiai Saiful Anam Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Kaufilah Al-Amin Yosorinangun, sekaligus Direktur NU Care Oku Timur, yang kami hormati Bapak Agustani Zaini selaku Camat Blitar, Bapak Haji Sabarudin Harahap SP selaku Kepala Desa Bedilan, yang kami hormati Bapak Haji Iswadi Galani SHI MPDI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Blitar, Bapak Haji Mislam selaku P2 UKD, yang kami hormati seluruh PC PAC Oku Timur dan jajaran fatayat serta tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada siang hari ini. Para hadirin tamu undangan rahimakumullah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan maghfirahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Jami Desa Bedilan. Semoga langkah kaki Bapak Ibu di tempat ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah memberikan tatanan dan tuntunan kepada umatnya serta menjadi suri toladan bagi kita dalam berakhlakul karimah yang selalu kita harapkan syafaatnya. Semoga kita yang hadir dalam majlis ini mendapat syafaat yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini dalam rangka Tribulan PAC Muslimat NU Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur dan Harlah Muslimat NU Ranting Desa Bedilan yang ke-4 tahun sekaligus memperingati Hari Ibu dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat menyanyikan lagu Maruf Muslimat, acara yang kelima Mau'idah Hasanah, acara yang keenam doa, dan acara yang terakhir penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Liridho illahi wal syafati rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara demi acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Mufidah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, wa sadaqallahu rasulullahil karim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi akan mendapatkan barokah baik yang membaca maupun yang mendengarkannya. Kepada Ibu Hajah Mufidah kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yang ketiga, sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Ranting Muslimat NU Desa Bedilan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Heni Hendriati. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama alladzina hum warasatul anbiya yang sempat hadir pada siang hari ini. Hadratul mukarramah Ibu Nyai Hajah Yuliani yang kami harapkan fatwa dan barokah ilmunya. Amin. Yang terhormat Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Lanusin Hamzah, MTMM, Wakil Bupati Oku Timur, Bapak HM Adi Nugraha Purnayuda SH beserta jajarannya. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Randa Hajah Hilawati sekaligus pakar muslimat Oku Timur. Anggota DPRD Oku Timur, Bapak Nardianto SS. Yang kami hormati Ketua Umum Muslimat NU Oku Timur, Ibu Siti Mu'arrofah MPDI. Yang kami hormati Ketua PAC Kecamatan Bitang, Ibu Hajah Rahmayati. Yang kami hormati Ketua Tanfiziah PCNU Oku Timur, Bapak Kiai Haji Imam Tauhid sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haq
Bapak Kiai Saiful Anam Yusuf, pengasuh Ponpes Kafilah Al-Amin Yosowinangun, sekaligus Direktur NU Care Oku Timur. Yang kami hormati Camat Blitar Bapak Agus Zaini SE. Yang kami hormati Kepala Desa Bedilan Bapak Haji Saparudin SP beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Jami Desa Bedilan Bapak Dr. Andes Haji Nur Sidik beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Haji Iswadi Kailani SHI MPDI. Yang kami hormati segenap tamu undangan, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dari instansi pemerintah, dinas, lembaga, organisasi muslimat, fatayat, kecamatan Blitar. Yang kami hormati seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pengajian akbar Triwulan PAC Muslimat NU Kecamatan Blitar, Kabupaten Oku Timur, dan Harlah Muslimat NU Ranting Desa Bedilan yang ke-4 tahun, sekaligus memperingati Hari Ibu. Mudah-mudahan acaranya diberi kelancaran tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, para donatur, para masyarakat Desa Bedilan khususnya yang telah membantu, baik itu materi, tenaga, pikiran, sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan saya juga mewakili segenap jajaran panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penempatan, penyambutan, hidangan kurang berkenan di depan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirin semuanya. Memang inilah yang bisa kami laksanakan. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ya. Mohon maaf yang tidak kebagian tempat duduk. Insya Allah sebentar lagi akan ada Maulidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Yuliani dengan tema mengokohkan ukhuwah Islamiyah an-Nahdliyah di tengah keberagaman sosial. Mudah-mudahan dengan tema ini bisa membawa, bisa menambah wawasan ilmu untuk kita semua. Amin. Berhubung hari ini bertepatan dengan Hari Ibu, maka kami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu semua yang telah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan diberi rezeki yang lancar, yang halal barokah, diberi umur panjang, diberi umur yang barokah, sepulang dari sini nanti tambah disayang suaminya. Amin. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya dapat amanah dari Bapak Bupati. Kemarin beliau sempat silaturahmi ke rumah saya. Beliau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beliau tidak bisa hadir pada siang hari ini karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dimaafkan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Beliau juga menitipkan salam, Assalamualaikum. Mudah-mudahan salam yang beliau titipkan bisa menambah, mempererat tali silaturahmi. Amin. Beliau juga alhamdulillah memberikan dana bantuan untuk acara ini sebesar 4 juta rupiah. Amin, alhamdulillah. Mungkin hanya ini yang ingin saya sampaikan.
sampaikan. Kalau panjang-panjang nanti namanya ceramah. Sudah ada pakarnya nanti. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, hadirin hadirat semuanya. Sama Allah saya mohon maghfirahnya. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Hendriati, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muslimat, Aswaja, Yala Watan, dan Mars Banser. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Anton dan Mark Banser.
Haji Sabarudin Arab SP. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat Desa Bedilan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Oku Timur, Bapak HM Adi Nugraha Purnayuda SH. Yang saya hormati pakar Muslimat NU sekaligus anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Oku Timur, Ibu Dr. Anda Haja Nilawati. Yang saya hormati Ustazah Haja Yuliani, maaf. Yang saya hormati Ustazah Haja Yuliani, yang akan kita nantikan nanti tausiahnya dan akan mencerahkan kita yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Camat Belitang yang diwakili oleh Bapak Yoga Darmansah, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Oku Timur yang diwakili oleh Bapak Suprapto SSMM. Yang saya hormati Kabak Kesra Oku Timur Bapak Sigit Pranowo, Sarjana Ekonomi MM. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Bapak Haji Iswadi Kailani SHI MPDI. Yang saya hormati pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Oku Timur Ibu Hajah Siti Muarofah MPDI. Yang saya hormati pimpinan anak cabang Muslimat NU Kecamatan Belitang. Yang saya hormati pimpinan ranting NU dan Muslimat NU Desa Bedilan. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu semua. Alhamdulillah, syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di Masjid Jamik Desa Bedilan ini dalam rangka pengajian akbar 3 bulan sekali Muslimat NU Kecamatan Belitang. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat maupun niat kita semua selalu mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya selawat dan salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita semua
insya Allah tetap istiqomah dalam menjalankan risalahnya, dan semoga kita semua nanti di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada Bapak Wakil Bupati Oku Timur yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Selanjutnya juga saya tentunya mohon maaf apabila di sana sini terdapat kekeliruan baik dalam penyambutan maupun penempatan, karena acara ini memang sudah direncanakan dari sebulan yang lalu, tapi barangkali muslimat NU di Desa Bedilan ini masih seumur kurang lebih 4 tahun, jadi pengalamannya belum begitu memadai. Tapi alhamdulillah acara ini insya Allah tetap berjalan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun, sebagaimana daripada niat daripada ibu-ibu muslimat ranting NU Desa Bedilan. Bapak Ibu yang saya hormati, pendirian muslimat NU ini didasari oleh Bapak Haji Mislan, yang pada saat itu kami berbincang-bincang karena Desa Bedilan belum ada muslimat NU. Jadi dalam pembicaraan kami itu yang saya minta, yang pertama, dengan adanya muslimat NU di Desa Bedilan harus menambah ketaatan daripada muslimat itu sendiri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan adanya muslimat NU ini, karena selama ini di desa kita ini ya tergolong ya adem ayem ya Bu ya. Ya, dengan adanya muslimat NU itu tambah mempererat ibu-ibu yang berada di blok Kidul dan di blok Lor. Ibu-ibu yang di blok Kidul mana? Mana ibu-ibu yang dari Kidul? Ada. Ibu-ibu dari Lor mana? Ada ya? Ya, itu yang saya harapkan. Jadi kalau kami amati selama ini, dengan adanya muslimat ini, persaudaraan antara sesama muslimat semakin baik. Dan yang ketiga, ketaatan daripada ibu-ibu muslimat ini baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada suaminya di rumah masing-masing semakin meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir, saya tidak banyak mau menyampaikan kata-kata karena nanti akan diisi oleh Ibu Ustazah untuk menyampaikan. Kalau nanti saya terlalu lama di sini, terlalu banyak waktu yang akan berjalan. Yang terakhir, nanti setelah acara ini kami mohon kepada Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat ini dulu. Nanti kita akan makan bersama yang sudah ditentukan oleh panitia. Nanti panitia yang akan mengaturnya. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu Ketua PC Muslimat dan pengurus PC yang hadir yang saya hormati, Ibu Ketua PAC Muslimat Kecamatan Blitar yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati Oku Timur terpilih Bapak Yuda, insya Allah akan dilantik dan menjadi Bupati Oku Timur kembali. Tepuk tangan ibu-ibu. Bapak Kepala Desa dan perangkatnya yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian yang hadir tanpa terkecuali yang saya muliakan. Saya di sini tidak panjang dan tidak lebar karena masih banyak sekali acara kita ibu-ibu sekalian. Oleh sebab itu saya cepat-cepat ibu-ibu ya. Karena ibu bukan sebagai pembicara pada hari ini, Ibu Yuliani. Kita akan sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliani. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan di pengajian akbar PAC Muslimat Kecamatan Blitar ini, Ibu Hajar Humayati, yang pertama ucapan selamat ulang tahun kepada ibu-ibu muslimat yang ada di Desa Bedilan, karena pengajian ini sudah berusia 4 tahun. Yang kedua, selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu-ibu yang ada di sini tanpa terkecuali, khususnya ibu-ibu muslimat Oku Timur, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan ibu-ibu kita yang sudah meninggal dunia, ibu-ibu kita yang sudah meninggal dunia, ibu-ibu ya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, amin ya robbal. Tanpa perjuangan ibu kita, kita tidak akan seperti ini, betul? Betul? Alhamdulillah. Itu saya ucapkan selamat. Kalau ibu-ibu kita saja bisa melahirkan anak-anak seperti kita, apalagi kita yang bisa mendidik sebagai hari ibu seperti ini, yang selalu pengajian, yang banyak belajar, banyak belajar, banyak belajar. Tentunya kita akan melahirkan anak-anak yang berkualitas, ibu-ibu sekalian, ya Bu? Anak-anak yang baik, anak-anak yang berkualitas, ibu-ibu sekalian. Baik akhlaknya, pribadinya, perbuatannya, ilmunya dan sebagainya. Amin ya robbal. Mudah-mudahan pengajian kita hari ini yang dihadiri oleh Bapak Wabub tambah semangat, karena Pak Wabub katanya hari ini kalau nggak datang Pak Bupati dengan Pak Wabub yang sudah kami perjuangkan, khususnya ibu-ibu muslimat yang sudah berjuang mati-matian untuk Pak Wabub supaya jadi lagi. Kalau sampai tidak datang katanya kami merasa kecewa. Betul Bu? Mereka sudah berkorban, mereka sudah benar-benar cinta, ternyata cintanya cuma bertepuk sebelah tangan. Untuk itu kami ingin sekali balasan cinta dari Pak Wabub pada hari ini, ya Bu? Dah, tak usah undang lebar. Pokoknya doakan semoga Bu Nila ini selalu sehat. Karena Bu Nila sekarang umurnya sudah 62, sudah tidak muda lagi Pak Kailani. Kalau kemarin Bu Nila itu masih kelihatan cantik, ibu-ibu sekalian ya. Kalau dipoto kelihatan cantik tuh. Tapi kok sekarang kalau melihatnya kok sepertinya sudah tua, ibu-ibu sekalian. Tidak cantik lah. Umurnya sudah 62 tahun, berarti sudah tua, ibu-ibu. Ya Bu, harapan Ibu Nila besok akan lahir Nilawati yang lain, Pak Bupati, Pak Wabub.
Ya, Yuliani makanya saya bilang tadi, Yuliani 5 tahun lagi Yuliani harus nyalon sebagai anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan. Kalau Yuliani tidak mau, ya Mu'arraf yang saya paksa untuk maju. Pokoknya harus ada yang maju dari muslimat ini. Betul? Betul? Gak ada kebanggaan kita kalau tidak ada muslimat yang jadi. Itu ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Oleh sebab itu sekali lagi saya berharap karena Bu Nila 5 tahun lagi itu tidak calon lagi, maka harus ada pengganti. Panitia, saya datang di sini ini untuk bawaan saya. Kata Ibu Hajah Romayati, Ketua PAC, katanya kalau nggak ada bawaan katanya macam mana kami nak dukung kira-kira seperti itu ya. Walaupun sedikit yang penting rato ya. Ya. Hari ini saya ingin ngajak Pak Mawardi, Pak Nardianto, kata Pak Nardianto, saya nggak bisa hadir katanya hari ini, katanya di Bedilan. Yang penting katanya amplop saya sudah hadir. Pak Nardianto sudah saya terima kasih. Kebetulan tadi ada yang mengantarkan. Ya, alhamdulillah ya. Dari Pak Nardianto sudah ada, sekarang dari Bu Nilawati. Kalau Pak Bertu ada di sini, kita pun sudah minta dengan Pak Bertu ya. Nah, ujung-ujungnya PKB semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Secara sini terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang kita hormati, kita banggakan para alim ulama, kiai, masyayikh yang sempat hadir, yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Dr. Anda Hajah Nilawati beserta suami, yang kami hormati Ketua PC Muslimat Paku Timur Ibu Hajah Siti Mu'arrafah yang baru saja kembali umroh. Yang saya hormati PAC Muslimat Belitang dan seluruh ranting sekecamatan Belitang, bahkan dari luar Belitang PC sempat hadir. Yang saya hormati Ibu Hajah Yuliani yang nanti akan memberikan tausiah siraman rohani yang tadi juga sudah digadang-gadang dalam waktu dekat ini akan menjadi orang yang lebih hebat di kemudian hari. Kita doakan apa yang tadinya dikatakan oleh Ibu Hajah Nilawati nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Kades, Pak Camat, Pak seluruh pengurus masjid juga Jami Desa Bedilan yang saya hormati, seluruh tamu undangan yang berbahagia, dan insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan yang utama, mari kita bersyukur kepada Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai manusia? Hari ini kita semua hadir di Masjid Jami Bedilan, alhamdulillah syukur. Panas juga terlalu tidak.
hujan juga tidak, angin sepoi-sepoi dari kipasan angin ibu-ibu. Ada yang model kipas anginnya memang betul-betul kipas, ada yang saya lihat dari kardus, ada lagi yang bawaan dari kampanye belum habis. Alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat cukup, nikmat keseluruhan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak pernah akan sanggup manusia menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kehadiran Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada saatnya nanti beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati. Beberapa panitia sudah menghadap langsung dan juga sudah dikonfirmasi langsung dengan Pak Bupati, Pak Lanosin untuk acara hari ini. Tapi di kemudian hari kata Ibu Ketua Panitia tadi ngomong bahwa ada hal yang mungkin tidak untuk ditinggalkan. Kalau saya ngomong, beliau itu sedang mengecek kesehatannya pasca pemilu kada. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, pemilu kada itu salah satu saya nemu obat. Karena Pak Bupati kemarin ketika pilkada berkurang bobot badannya sekitar 5-10 kilo. Jadi kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya, kalau ibu-ibu mau diet nyalon, kalau mau diet, karena Pak Bupati berhasil berkurang berat badannya 5 sampai hampir 10 kilo gara-gara pilkada. Hebat. Ini obat ini baru ditemukan ini untuk diet alami. Pak Bupati mengecek kesehatannya hari ini, jadi beliau tidak bisa hadir. Semoga nanti beliau diberikan, kita doakan diberikan kesehatan lahir batin untuk pribadi dan juga keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mewakili Pak Bupati. Kalau tadi diomongkan cinta bertepuk sebelah tangan, ya enggak juga Bu Nila. Hanya saja memang orang Oku Timur ini unik. Kalau belum bertemu namanya belum cinta. Kalau baru melihat gambar, baru mendengar suara, belum cinta. Tapi kalau sudah ketemu baru cinta. Jadi alhamdulillah tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan. Kami menghargai seluruh dukungan dari seluruh masyarakat yang telah mendukung kami kemarin dalam pilkada. Kami doakan kemarin yang sudah memilih kami ataupun yang tidak memilih kami akan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batin. Karena hari ini tidak ada lagi satu, tidak ada lagi dua, tidak ada lagi tiga. Semua adalah masyarakat Kabupaten Oku Timur yang punya kebutuhan, punya peranan yang sama dalam masyarakat. Saya ucapkan terima kasih selaku pribadi dan juga pemerintah daerah apa yang telah Bapak Ibu lakukan dalam proses pilkada kemarin 27 November telah berjalan dengan sangat lancar dan tidak menyebabkan satu hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita berkaca di kota lain, di tempat lain, banyak sekali keributan tentang pilkada. Tapi alhamdulillah syukur di Kabupaten Oku Timur adem, ayem, tentrem, seperti tidak pilkada. Sing masak ya tetap masak, yang jualan tetap jualan, seperti tidak pilkada. Tapi alhamdulillah syukur, walaupun seperti itu,
pimpinan atau orang yang dipilih memang benar-benar orang yang menjadi kecintaan masyarakat Kabupaten Oku Timur. Selanjutnya saya hanya ingin mengingatkan kita semua, ada satu, dua, karena saya ini Bu Hajah Yuliani, saya itu kalau ngaji nggak punya kitab, nggak ada yang lulus kitab saya buat kitab sendiri, namanya kitab otak-atik matuk ngono. Gabung-gabungkan ketemu, nah, itu nggak ada, nanti saya karang sendiri. Satu, Islam ini sangat besar Bu, dan sangat luas sekali. Islam itu besar, Islam itu sangat luas. Islam itu tidak memandang si A, B, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, banci pun boleh memeluk Islam. Besar dan sangat luas. Jadi saya cuma pesan kepada kita semua masyarakat Oku Timur, ketika ada syiar Islam yang dalamnya tidak dilarang oleh pemerintah, oleh negara, jangan dihalangi. Kalau itu bentuknya pengajian apapun itu, ketika itu bentuknya syiar Islam yang diperbolehkan oleh negara, jangan dihalangi. Organisasi apapun, jangan sampai kita nanti pada saatnya Oku Timur kebobolan, masuk paham-paham radikal yang keluar dari Islam, keluar dari Al-Quran dan hadis, kita baru akan kecewa. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua, semuanya sama. Dalam Islam tidak ada dipandang yang berbeda. Yang membedakan manusia lain dengan manusia lain di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya, bukan rezekinya, bukan duitnya, bukan lemu awaknya. Kalau lemu awaknya atau berat badannya, saya akan kalah, karena badan saya dari dulu kecil. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Selama syiar Islam masih diperbolehkan oleh negara, silahkan. Dan yang kedua, kita ngomong organisasi atau apapun itu, pemerintah daerah, pemerintah desa, ketika seseorang atau suatu kelompok punya mimpi yang besar, mimpi yang gede, itu mau tidak mau harus melibatkan orang lain. Sebuah mimpi besar tidak akan bisa dicapai oleh satu orang. Contoh, Pak Bupati, Pak Enos kali dengan saya punya mimpi bagaimana Oku Timur harus maju dan lebih mulia. Tidak akan bisa dicapai karena saya dengan Pak Enos saja. Butuh seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung itu. Jadi mari, apa yang menjadi cita-cita kabupaten ini mari kita dukung. Di tingkat pemerintahan, Pak Kades pun seperti itu. Ketika punya, misalnya Kades Bedilan punya mimpi desa ini menjadi asri, ketika tidak didukung oleh masyarakatnya, semua mimpi itu akan hanya menjadi sia-sia, hanya jadi mimpi di siang bolong. Jadi kalau ingat Bapak Ibu, ketika punya mimpi besar, libatkan orang lain dalam mimpi itu, karena tidak akan mungkin mimpi besar digapai oleh satu orang. Dalilnya ada enggak Pak Wabub? Dalilnya adalah dalil kehidupan. Contoh di kehidupan sangat banyak sekali. Negara ini tidak akan bisa hebat kalau Pak Prabowo saja. Butuh seluruh masyarakat satu Indonesia. Mimpi besar didukung oleh sebanyak mungkin orang. Jadi kalau desa Bedilan ini mau maju, Pak Kades ajak seluruh orangnya, ajak seluruh masyarakat rangkul. Jangan pernah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena kemarin misalnya kayak saya, kemarin kan kamu nggak milih saya, ya jadi kamu apa-apa yang kamu mau minta nggak saya turuti, artinya egois. Saya tidak dendam, tidak ada orang dendam, tapi saya orang yang pengingat. Lain Bapak Ibu. Kalau dendam artinya ketika kita dijahati oleh orang lain, awas, ditenono.
Tapi kalau saya enggak, saya akan selalu ingat apa yang dilakukan orang lain terhadap saya, dan akan saya lakukan itu pun kepada orangnya. Loh, saya ingat toh. Jadi pengertian dendam dengan pengingat apakah sama? Enggak. Yang jelas semua masyarakat Oku Timur adalah masyarakat kami. Mau siapapun yang memilih atau tidak, yang jelas kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur. Yang saya sampaikan dendam atau tidak tadi anggap saja angin lalu, tinggu untuk bahan kita bercanda saja. Jangan diambil hati. Kalau diambil hati nanti ciri-ciri orang yang sering apa-apa dimasukkan dalam hati, biasanya temannya sedikit bu, udah tersinggung, itu temannya sedikit pasti. Jadi anggap saja itu masukan untuk kita. Jangan mudah tersinggung jadi orang. Kalau mudah tersinggung insya Allah cepat tua. Enggak mudah tersinggung saja sudah tua, apalagi mau dipercepat dengan tersinggung. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Terakhir tadi Pak Kades ngabsen cuma Desa Bedilan. Tadi ibu-ibu yang sebelah sini juga nanya, kami belum diabsen. Mana yang dari Gumawang? Itu yang sebelah sana dari mana? Sido Makmur. Mana lagi yang belum diabsen? Sido Mulyo. Mana lagi? Yang sana? Sido Jati. Sumber Sukojaya. Kalau ngabsen jangan nanggung-nanggung Pak Kades, harus diabsen semua, nanti ada yang tersinggung. Ini hari Ibu, saya tadi hampir saja masih menyisakan 4 orang laki-laki di sini. Saya tadi dengar barisan ini laki-laki semua sampai belakang. Begitu rombongan ibu-ibu datang, para laki-laki geser, hilang semua dari permukaan bumi. Di mana mereka? Di dekat parkiran semua. Ibu-ibu dimanapun itu, kalau saya lihat tadi yang nyanyi, mohon maaf, itu latihannya seminggu yang lalu. Sebulan, Masya Allah, sebulan yang lalu. Itu pagi, siang, dan sore. Tapi suaminya tidak pernah marah. Mau kemana Bu? Latihan nyanyi. Itu apa? Acara triwulanan besok di masjid. Bapaknya ya, berangkatlah. Begitu bapaknya mau pamit keluar, mau kemana Pak? Itu ke warung, main gap sama temennya. Gak usah. Coba lihat begini-begini. Jadi kalau kita ngomong hari Ibu ini, tidak ada orang yang bisa. Kalau saya sering bilang, seorang ibu kepada seorang anak itu perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Mulut ibu itu perwakilan dari Allah. Apa yang dikatakan seorang ibu kepada anaknya itu mudah-mudahan menjadi sebuah sumpah yang akan menjadi kenyataan. Makanya saya pesan ibu-ibu, jaga mulutnya. Kalau dengan suaminya gimana Pak? Serah kalian. Yang penting dengan anak-anak, jaga mulut kita. Karena mulut seorang ibu itu sangat berbahaya. Apa yang dikatakan, kalau anaknya nakal gimana Pak? Ya Allah, nakal anakku semoga jadi presiden, gitu aja. Karena apapun yang keluar dari mulut ibu, insya Allah itu akan menjadi separuhnya akan langsung dikabulkan oleh Allah. Apa benar Pak? Benar. Banyak cerita Nusantara. Seorang anak ngeyel,
durhaka terhadap ibunya dikutuk jadi batu. Maling kundang, siapa meneh, Tangkuban Perahu Jawa Barat, siapa lagi, di Kalimantan ada juga yang dihimpit oleh batu. Itu ibu. Dan dalam agama memang mulut ibu itu wah sangat-sangat berharga. Makanya saya pesan di hari ibu ini, mari jaga omongan kita terhadap anak-anak kita. Karena zaman sekarang, mohon maaf ibu-ibu, anak kita lebih banyak kosakatanya daripada kita. Mewing segala macam apa saya nggak tahu juga anak-anak zaman sekarang. Makanya kita harus hati-hati dalam berbicara kepada anak kita. Terakhir, mungkin ada titipan juga, kemarin Pak Bupati sudah, mosok saya enggak gitu. Mana ketua panitia? Ini tenda enggak Mbak? Enggak bayar. Son punya masjid. Ya Son. Oh Sonnya bayar. Oh ya. Ibu ya. Hah? Dibutuh? Ya. Apanya yang dibutuh? Ambruk. Oke. Terima kasih. Jadi ibu-ibu semuanya tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan. Yang ada adalah badan kami yang hanya satu ini belum bisa memenuhi keinginan seluruh ibu-ibu sekabupaten Oku Timur. Jadi ke saya juga mohon maaf atas pribadi saya, juga pemerintah belum bisa ngayomi semua ibu-ibu atau masyarakat Kabupaten Oku Timur. Bukan apa-apa, badan kami hanya satu, dibagi 20 kecamatan, dibagi 305 desa. Dalam 1 tahun belum tentu bisa ketemu sekali dengan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir saya akhiri, sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan tadi, ketika ada ketersinggungan Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Wakil Bupati Oku Timur. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yang kelima, Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Yuliani dari Comal. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 3:30. Hadirin hadirat tamu undangan, mulai dari wakil bupati sampai RT RW anggota yang dirahmati oleh Allah. Mengawali perjumpaan ini, monggo kita maca sholawat. Setuju? Sholawat muslimat gak gelem rugi. Mulute sholawatan, tangane soda. Setuju? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah irfa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Yasin ala Yasin Habibillah. Iwak bandeng sayurnya kangkung. Ayo doantem karena pilkada sudah dakate nomor 1, 2 apalagi 3 sudah dipastikan bupatinya Enos, gubernurnya Ci Ujang Yuda jadi wakilnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah pengajian semuanya, yuk kita ikut menjadi bagian okut lebih mulia dengan cara meningkatkan kualitas iman dan takwa, berbagi dengan sesama, jangan pernah tinggal sholatnya, jangan pernah tinggal pengajiannya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Muhammad. Yang belum selesai bisa diselesaikan walau kolilan. Waktu hari ini ngaji rakitang 10 menit. Setuju nggih? Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, dari awal hingga akhir sudah kita dengarkan bersama beberapa sambutan sekaligus bimbingan dan arahan dari Wakil Bupati Oku Timur terpilih. Hari ini saya hanya sedikit menambahkan, hari ini juga hari yang sangat istimewa. Sebenarnya saya adalah salah satu orang yang tidak setuju jika tanggal 22 Desember itu dikatakan Hari Ibu. Karena Hari Ibu itu adalah hari yang tidak pernah ada tanggalnya. Setiap ba'da sholat maktubah adalah Hari Ibu untuk kita semua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun tidak ada salahnya namanya tanda ataupun tenger salah satu bulan di antara satu tahun. Tanggal 22 Desember adalah tanda Hari Ibu. Begitu juga peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bisa kita peringati, namun dalam satu tahun hanya ada satu bulan, di bulan Rajab 1446 Hijriah saat ini. Untuk itu selamat Hari Ibu. Sepanjang masa mohon maafkan kami bapak-bapak,
sementara bapak-bapak belum mendapatkan ucapan selamat. Tentu bapak-bapak yang hadir pada hari ini, Pak Kades, Pak RT, Pak RW, nanti nyampe rumah masing-masing akan memberikan hadiah yang sangat istimewa karena ini adalah Hari Ibu. Kenapa Hari Ibu diistimewakan? Karena mau tidak mau ini adalah takdir ilahi. Kalau Hari Ayah barusan dengar, belum lama. Sekarang ini hari apa aja, semua aja kejadiannya. Ada hari buruh, ada hari ayah, ada hari family sedunia dan lain sebagainya. Itu baru saja. Tapi kalau hari ibu sudah ada sejak dulu. Kenapa hari ibu diistimewakan daripada hari-hari yang lainnya? Ibu derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, menyusui, mengasuh, besarkan putra putrimu. Kata bapak, itu kan teori. Coba prakteknya langsung saja. Bapak itu kalau disuka anak, kalau disuruh bapak dengan ibu paling takut yang mana? Kalau disuruh belajar cepet nurut ibunya apa cepet nurut bapaknya? Karena bapaknya nyuruh belajar sambil merokok, sedangkan ibunya, yuk nak kita belajar, ditunggu sampai selesai. Betul? Tapi tidak menutup kemungkinan karena kemuliaan seorang ibu, ada ayah yang sangat setia menemaninya. Makanya kalau Pak Wakil Bupati hari ini tidak hadir, katanya ibu-ibu akan kecewa. Benar? Benar? Ibu? Kalau dari awal sampai hari ini kita sering mendengarkan tausiah dari berbagai macam cara. Bahkan Bapak Wakil Bupati tadi memberikan bimbingan dan arahan untuk kita semua. Ada konsep kebahagiaan untuk kita semua. Kenapa kita harus memperingati Isra wal Mi'raj? Tentu kita mempunyai alasan tersendiri. Kenapa dalam tema ada kata an-nahdiyah? Karena banyak kelompok di antara kita yang terpenting adalah kelompok tersebut saling menyadari satu sama yang lain. Jangan mengolok-olok jika tidak pas atau tidak sesuai dengan kelompoknya. Yang paling pokok, kunci kebahagiaan dalam kehidupan adalah 2 cermin yang harus kita catat. Cermin pertama, cermin untuk diri sendiri, mencari kekurangan dan kejelekan kita, sehingga dengan mencermin kita mampu memperbaiki diri untuk hari esok. Yang kedua, cermin untuk menerima kebaikan orang lain, sekecil apapun kebaikan orang lain. Kata Pak Wakil Bupati, kita butuh orang lain. Ibu, kenapa muslimat desa Bedilan baru lahir 4 tahun? Padahal kecamatan Belitang, pimpinan anak cabang muslimat Nahdlatul Ulama kecamatan Belitang itu sudah berusia 19 tahun. Karena anak yang baru lahir tentunya mempunyai alasan tersendiri
kenapa sudah lahir tapi belum ada dalam kelompok tersebut? Ibu, halo. Inilah gunanya an-nahdiyah di tengah-tengah kita. Waktunya kita berkumpul dengan teman, waktunya kita berkumpul dengan jamaah, waktunya kita berkumpul dengan orang-orang baik. Sehingga minta maaf, hari ini saya boleh dikatakan dua komponen. Kenapa saya tidak memakai jilbab warna hijau? Karena saya pulang dari kota negara, bablas cuman sholat zuhur langsung berangkat lagi, daripada kesuwen macak alu wis ngene iki malah menyala ketok dewi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa hari ini saya memakai baju yang beda? Saya dengan ketua muslimat kabupaten beserta pengurus yang lainnya nandakne rasa syukur kalian Allah wis diwehi kain gratis yo ndang dijahitne terus dienggo sing ngenehi ben seneng. Alhamdulillah. Bukan hanya sebatas itu. Ketika kita ngomongkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat kejelekan untuk cermin kita sendiri, bahkan kita bisa menerima kebaikan orang lain walau sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuba liman saqalahu aibuhu an uyubin nas. Yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang sibuk mencari kesalahan diri sendiri untuk diperbaiki, dan mereka sehingga lupa untuk mencari kejelekan orang lain. Bu, kadang kita sibuk mencari kejelekan orang lain, justru kadang lupa dengan apa kejelekan yang telah kita perbuat. Gunane muslimatan an-nahdiyah amaliyah yang dilakukan oleh muslimat Nahdlatul Ulama mengajarkan kepada kita semua agar kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Ojo kolot. Kalau kita saling menghargai satu sama yang lain, insya Allah aman. Sing ora aman kuwi mangkat ngaji sudah berangkat ngelek-ngelek sing ora. Ada enggak? Enten boten? Wonge yo mangkat dipoto. Alhamdulillah wonge ora mangkat. Ingat Bu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah di-Isra Mi'rajkan, ketika di perjalanan Isra Mi'raj beliau diperjalankan oleh Allah bersama malaikat Jibril. Ada dua perjalanan yang menjadi agenda yang tidak pernah bisa dilupakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Perjalanan Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan, singkat ceritanya karena jam semakin sore, Rasul diajak berangkat oleh malaikat Jibril menuju nerakanya Allah, surgane keri. Kemudian ketika Rasul diajak berangkat menuju nerakanya Allah, apakah ada gambaran untuknya yang diberikan kita semua? Siji, Rasul diperlihatkan ada seorang wanita sing digantol bibire karo pancing yang begitu besar sekali. Lalu malaikat Jibril ngendikan kalian Rasulullah, ya Rasul,
Apakah Tuan telah melihat kejadian itu? Nggih Jibril, kae iki sapa eneng wong wedok kok digantung lambene karo Gusti Allah, kae wong wadon sing model kepiye? Tur itu wanita, alamatnya mana Jibril? Jeng Nabi, itu adalah umat sampean. Umatku? Iya, umatku sing sebelah ngendi Jibril? Sebelah kecamatan BMR. Oh, hati-hati, yang rumahnya di sebelah kecamatan BMR. Sebelah kecamatan BMR itu bisa Madam Suku 1 dan bisa kecamatan Belitang. Belitang pun ada 20 desa. Rantingnya pun tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Apa kata Jibril? Jeng Nabi, jenengan kedah mangertosi, Anda harus tahu bahwa itu adalah gambaran lambene muslimat. Yo nganggo kudung ijo, yo nganggo kudung pink, yo nganggo kudung coklat, yo nganggo kudung kuning. Tapi nek mangkat ngaji malah golek bolo, kumpul-kumpul karo bolo, seneng rasane to. Halo Bu, makanya kita bersyukur kepada Allah ketika kita mempunyai jamiah, ketika kita mempunyai grup pengajian. Manfaatkan ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Ojo gur duwe rombongan pengajian tapi gur melalui seragam tok. Arepe pilpres, ajeng pileg, ajeng pilkada, kabeh daftar muslimat. Sampai lurahe bingung. Lah iki piye to giliran ditarik koin surga ra metu-metu. Bahasan giliran pilkada kok kabeh dadi muslimat. Kene ya ngono. Wonge ya teko. Alhamdulillah ora teko. Bu, ada yang ngomong gak enak lagi didengar. Emang pilkada itu hanya butuh muslimat? Yang selain muslimat kan juga memberikan suara. Kenapa yang bukan muslimat tidak dikasih baju? Engko dhisik to, engko dhisik. Wong BLT, niki BLT lho ya. BLT niku rata-rata turun ning desa, biasane malah ora tepat sasaran. Kok dhisik to, kok dhisik? Sampeyan ki ngomong apa? BLT niku nek turun ning desa niku rata-rata malah ora tepat sasaran. Sing omahe gedhek dikerekne, tapi nek dadi keluargane aparate biasane didhisikne. Kok sampean surak-surak darane dagelan apa? Muslimat ya ngono. Nyapa sing diwehi klambi iki kok muslimat dhisik, oleh nek muslimat kelase ora ribet, ora usah nulis siji-siji, wis do setor jeneng dhewe. Oke? Saat ini masih ada yang belum kebagian baju. 5 tahun yang akan datang daftar dari sekarang. Jadi muslimat itu jangan hanya tertera dari klambine mawon. Diwehi alhamdulillah. Mula dadi wong aja angel-angel. Nek angel niku gampang dikimakne karo kancane. Umum mawon karo kancane, insyaallah nek umum arep calon mlebu kelompok yang telah diagendakan oleh muslimat. Bukan membedakan masalah muslimat dan tidak muslimat, karena muslimat sudah tertata dengan rapi. Makanya setiap ada apa-apa yang berkaitan dengan organisasi
muslimat di sini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Lanjut nopo leren? Lanjut nopo leren? Niki koyone mandi ngendikane Pak Wakil Bupati kon setengah jam. Mau saya hanya 10 menit saja, tapi ndelalah niki kok udan terus arepe lanjut balik ya ora mungkin nggih lah. Ya udah kita lanjutkan ben iso gamblang kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, muga-muga ibu-ibu sing tembloh tambah barokah. Teng mriki teng tengah-tengah niki ra apa-apa, nyesel-nyesel tambah hangat. 1. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di neraka, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gambaran wong wadon sing dicantol mulute mergo napa? Mergo kokean omong ra tau bertanggung jawab. Ibu, bahkan sakniki gara-gara bakul es, gara-gara bakul es, ana wong diunggahke derajate karo Allah, itu juga perantarane. Wong tubune ora iso tekan-tekan, gara-gara lesan iso ditekane Mekah karo Gusti. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, yuk kita baikkan lafaz kita, yuk kita perbaiki ucapan kita agar ucapan kita menjadi ucapan yang bermanfaat min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Nomor 2, Kanjeng Nabi terus diajak jalan di neraka oleh malaikat Jibril. Yang kedua kalinya diberi gambaran apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kanjeng Nabi dipun paringi ngertos, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu lewat gambaran ada orang yang telah memukuli kepalanya sendiri sampai hancur berlumuran darah. Setelah hancur kepalanya, apa kata Allah? Kun fayakun, dadi ndas meneh, ndas menungso balik kaya maune. Tapi ketika jadi kepala dikeprok karo tangane dhewe meneh sing duwe sirah. Lalu malaikat Jibril ngomong dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jeng Nabi, nuwun sewu, minta maaf, jenengan jangan kaget. Niko termasuk ya umatnya sampean." "Umatku Jibril?" "Iya." "Umatku yang sebelah mana Jibril?" "Koyone kene Gumawang." Halo, halo, Ibu. Gambaran umatku yang bagaimana? Umat panjenengan yang telah diberi kenikmatan oleh Allah, wis diwehi urip penak, wis diwehi pekerjaan mapan, gara-gara repot gaweane akhirnya ora gelem nglakoni sholat. 5 waktu sehari dan semalam, padahal 5 waktu ini terdapat dalam kata Islam Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Tapi rata-rata pekerjaan yang sangat mulia ini kita dengan sangat mudahnya untuk meninggalkan sholat, walaupun toh kita tahu sholat itu hukumnya wajib. Bu, nek sampean rewang nggone tangga pas wayah zuhur wis adzan teng masjid jami, jejeh beteti mentok, kira-kira urung rampung betetane ditinggal balik sholat riyen napa
napa ngelanjutke le betet-betet. Halo. Sampeyan rewangan pas wayah ngasar dadi trimo tamu depan. Tuamune bruk petutuk biasa ning desa mulai ngasar mulai padat ya ta. Ketika tamu itu penuh banyak sekali sampean ngelegakne pamit salat ngasar riyin napa ngelanjutke ngladeni tamu. Ngladeni tamu. Kudu ya pinter duwe alasan. Piye alasane? Lah Gusti Allah kan yo ngerti nek iki hambane jeh tulung tinulung. Wong tanggane repot kula njaluk tulung aku, ya sak bisane aku tak tulung bundulmu. Bu, yang punya rumah mending dhek sampai ora salat ya dosa. Tapi bar entuk dosa, rampungan le hajatan, buka amplop. Nggih napa nggih? Lah sing rewang sudah hilang tenaganya, sudah berkurang duitnya karena untuk nyumbang, sudah mengabaikan waktunya, kesele awak boten kantenan, lah kok izin ora salat, berarti warga muslimat yang buyan. Napa? Napa? Buyan ki mbuh pun omah ontek ana dhewe. Nyugihne tanggane tapi awake dhewe melarat teko ikhlas lillahi ta'ala. Naudzubillahimin dzalik. Untuk itu, dengan dua perkara ini yang menjadi gambaran untuk kita semua, paling tidak bisa menjadi motivasi kita ke depannya. Ikut muslimat bukan hanya karena pakaiannya saja, ikut muslimat bukan karena geruduk-geruduknya, tapi ikut muslimat karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki muslim dan muslimah perempuan, mulai dari ayunan ibu sampai masuk ke liang kubur. Pingine terus tapi yakin sing kudanan ora iso konsentrasi, di lain kesempatan dapat kita sambung kembali. Arep kembloh ya wis kadung kembloh ora masalah, menawi kundur nggih monggo nderekaken sugeng kundur. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk doa selamat, motivasi kedepannya bisa lebih giat lagi. Dipersilakan. Tepuk tangan untuk Siti Khadijah. Alhamdulillahirabbil alamin, rezeki anak solihah. Mudah-mudahan bisa manfaat ya Bu ya. Selanjutnya silakan untuk duduk kembali. Untuk muslimat umum dari masing-masing ranting sekecamatan Belitung, hukum Islam telah menetapkan seorang wanita boleh tidak melaksanakan sholat dan tidak mengqadha sholat serta tidak mendapatkan dosa. Salah satu yang boleh tidak mengerjakan sholat, bahkan dianjurkan untuk tidak sholat dan tidak mengqadha serta tidak membayarnya, itu adalah menstruasi. Belum pertanyaan. Pertanyaannya, bisa sebelah kanan dan bisa sebelah kiri. Berapa harikah ketika wanita diberi hukum untuk melaksanakan haid, perbatasan angka maksimal wanita menstruasi? Tengah?
Oh, sudah maju. Ayo silakan. Yang duluan, yang cepat akan mendapatkan hadiah. Persilahkan Ibu. Namanya siapa Ibu? Ibu Nasihatun dari Muslimat Sumber Suko. Ibu Muslimat, namanya Ibu Nasihatun dari Sumber Suko. Tepuk tangan untuk Sumber Suko. Ibu, apakah sudah jelas dengan pertanyaan saya? Berapakah angka maksimal ketika wanita menstruasi dan tidak boleh mengulang? Andai kata masih tetap keluar, maka wajib kita mandi besar karena sudah dinamakan istiqabah. Berapa hari Ibu? Maksimalnya 15 hari. 15 hari, Umumnya 15 hari. Enggak, 15 hari berapa? 15 hari 15 hari, 15 malam. 100 untuk Sumber Suko. Dipersilahkan untuk Ibunda Hajah Rabi'ah Barif memberikan hadiah dari ranting Desa Bedilan untuk anggota muslimat dari Sumber Suko. Lho niki lho Bu, nek rezeki nggak kemana. Yo dodol es ku arepe lambene domble, nek ora di dadeke rezeki yo ora dadi rezekine iki napa nggih. Alhamdulillah. Selamat Ibu, mudah-mudahan bisa berkhidmat sampai akhir nanti. Monggo. Demikian Ibu-ibu, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa lagi, banyak permintaan panitia. Infak kita hari ini terkumpul Rp3.675.000. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih. Demikianlah tadi Mau'idatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Ibu Hajah Yuliani. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Haji Iswadi Kailani SHI MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Biridwa'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li niyatina wa li hajatina wa bi barakati hadza majlis wa li kulli a'malin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa kullu min baitihi al-kiram wa ila ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa syahadatihi wa tabi'in wal ulama'i wal 'amilin wal musallihina wa mahsinatan min al-kafitan farasin wa ila tamani kubur wa syuhada'i mu'assis jam'ina nahdatul ulama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورسوله تعالى أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم والسلطان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الشفاء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله
Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assaltukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa rafa'tu ankum su'a bil arsin alfin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna wa awladana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli sadaqah wa ahli sholat wa ahli Qur'an wa ahli taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhail wal kasal innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihat. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma wa dhanban nadban maghfuran wa khata'an nasuhan innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah taqabbal du'ana wa niyatana wa hajatana wa jami' ibadatana ya Allah innaka antas sami'u du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.